Salve Fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Mari kita periksa satu pertanyaan yang menarik ini. Apakah Luther, Calvin, dan Zwingli itu benar-benar terinspirasi oleh Roh Kudus? Bapak-bapak reformasi itu, apa buktinya bahwa mereka itu terinspirasi oleh Roh Kudus? Kita mau menyentuh inti dari otoritas dan keabsahan para tokoh reformasi Protestan seperti Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli, terutama yang saya sebut trio kue-kue ini. Mereka mengklaim dan para pengikutnya mengimani bahwa mereka diinspirasi oleh Roh Kudus dalam upaya reformasi gereja. Tapi mari kita analisis secara kritis, apakah benar ada bukti bahwa mereka sungguh diinspirasi oleh Roh Kudus? Benarkah? What do you think? Yang pertama, klaim inspirasi itu bukan bukti ya. Pertama-tama, klaim seseorang bahwa dirinya diinspirasi Roh Kudus tidak otomatis menjadi bukti objektif. Banyak bidat sepanjang sejarah juga mengaku demikian. Dari Montanus di abad kedua sampai Joseph Smith, pendiri Mormonisme. Jadi, klaim tidak membuktikan kebenaran. Buah dan konsistensi dari ajaran itulah yang diuji, bukan klaimnya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya buktinya di mana ya? Saya juga bertanya-tanya. Mungkin apakah ini juga menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian? Kita bisa melihat buah dari reformasi, perpecahan dan relativisme. Itu jelas sekali. Ya. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius bab 7 ayat 16. Maka mari kita lihat buah dari reformasi. Apa saja buahnya? Setelah Luther, Calvin, dan Zwingli, muncullah ratusan, kemudian ribuan denominasi yang mereka mati-matian bilang, itu hanya perbedaan apalah. Pokoknya itu ribuan denominasi dengan doktrin saling bertentangan alias baku naik. Zwingli dan Luther bahkan saling mengutuk soal Ekaristi. Karena Luther percaya kehadiran nyata Kristus, Zwingli menolak total. Ya. Nah, persoalannya ada di mana? Selain itu, selain Luther dan Zwingli juga ada Calvin yang menciptakan teokrasi keras di Jenewa, sampai-sampai menghukum mati Michael Servetus. Ya, seorang Unitarian yang juga menolak Trinitas. Jadi, apakah Roh Kudus, Roh kebenaran, Yohanes bab 16-13 itu akan menghasilkan kebingungan doktrinal? Bukankah Tuhan bukan Allah kekacauan tetapi damai sejahtera? Lihat 1 Korintus bab 14 ayat 33. Jadi buahnya jelas, perpecahan, kekacauan, bukan saja 5 atau 6, tapi 50.000 sampai 60.000. Bayangkan. Yang ketiga ada pemutusan dari tradisi dan gereja apostolik. Ketiga orang ini memutus diri dari magisterium dan tradisi suci yang terpelihara sejak zaman para rasul. Ya kan? 1500 sebelum mereka tiba-tiba merasa dapat ilham Roh Kudus dari mana. Luther menolak surat Yakobus sebagai surat jerami. Kenapa? Calvin menyebarkan doktrin predestinasi ganda, double predestination, yang tidak dikenal dalam gereja perdana. Ya. Zwingli lagi apa? Zwingli menolak sakramen sebagai sarana rahmat. Ya. Bertolak belakang dengan ajaran Katolik dan para bapak gereja. Apa yang mau mereka hadirkan? Roh Kudus salah mengajar para bapak gereja sampai kemudian harus diperbaiki oleh trio kue-kue ini. Jika ketiganya bertentangan dengan ajaran yang diimani selama lebih dari 1500 tahun, maka persoalannya adalah apakah Roh Kudus salah selama 15 abad pertama atau baru aktif setelah Luther muncul? Roh Kudusnya tidur siang tapi lupa bangun, tertidur sampai 1500 tahun. So sad ya. Kemudian yang keempat, tidak ada penubuhan gerejawi atau mujizat ya. Ini yang paling penting.
Dalam sejarah gereja Katolik, saudara-saudariku, orang-orang yang sungguh dipenuhi Roh Kudus diteguhkan oleh buah-buah kekudusan, mujizat, kesatuan, dan pengakuan gereja. Santo Fransiskus, Santo Dominikus, Santo Ignatius Loyola, semuanya menghasilkan buah pertobatan besar, tetap taat kepada gereja, dan bahkan banyak yang dikanonisasi setelah mujizat terbukti. Terus ini 3 orang, bro. Luther, Calvin, dan Zwingli meninggal dalam keadaan memisahkan diri dari gereja tanpa mujizat yang bisa dibuktikan secara publik sebagai tanda khas pewahyuan ilahi. So, kenapa masih ikut mereka? Karena propaganda. Propaganda orang-orang di Jerman. Lebih khusus lagi propaganda para pangeran di Jerman yang menolak untuk tunduk kepada kekaisaran Romawi suci. Nah, saudara, argumen kontra yang penting adalah bahwa Roh Kudus tidak kontradiktif, ya. Roh Kudus tidak mungkin memberikan inspirasi yang saling bertentangan, tetapi ketiganya tidak sepakat dalam doktrin penting. Ekaristi, baptisan, predestinasi, dan lain-lain. Maka jika salah satu benar, yang lain salah. Atau semuanya terjebak dalam interpretasi manusiawi yang subjektif, tidak diinspirasi Roh Kudus sejati yang memelihara kesatuan kebenaran. Jadi, saudara-saudariku, tidak ada bukti objektif dan historis bahwa Luther, Calvin, atau Zwingli benar-benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Buahnya adalah perpecahan, bukan kesatuan. Ajarannya bertentangan dengan iman apostolik, bahkan bertentangan di antara mereka sendiri. Klaim mereka tidak diteguhkan oleh mujizat atau kesucian hidup heroik. Kontradiksi antara mereka menunjukkan bahwa jika pun ada inspirasi, bukan dari roh kebenaran, melainkan dari semangat pemberontakan atau subjektivisme pribadi. So, follow for more into the jungle of Protestantism.